Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang kembali di channel Umius. Di video kali ini saya masih membahas untuk SKB guru. Kali ini untuk bidang kompetensi pedagogik. Latihan soal yang saya munculkan di sini itu full pembahasan ya teman-teman. Oleh karena itu jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi kalian agar kalian selalu update video terbaru dari kami. Oke, aspek kompetensi pedagogik guru itu ada 7. Yang pertama, menguasai karakteristik peserta didik. Yang kedua, menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik. Yang ketiga, pengembangan kurikulum. Keempat, kegiatan pembelajaran yang mendidik. 5, pengembangan potensi peserta didik. 6, komunikasi dengan peserta didik. 7, penilaian dan evaluasi. Ya, ini bersumber dari buku pedoman pelaksanaan penilaian kinerja guru. Ya, jika teman-teman ingin buku ini, saya ada soft copy-nya. Silahkan komen dengan nama dan email teman-teman. Insya Allah akan saya kirimkan ke teman-teman. Oke, kita masuk ke soal yang pertama. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 mengatur tentang A. Pendidikan mutu pendidikan, B. Standar pendidikan nasional, C. Sistem pendidikan nasional, dan D. Sertifikasi guru dalam jabatan. Oke, ini sudah sangat familiar ya teman-teman. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 itu mengatur tentang sistem pendidikan nasional ya. Oke, soal berikutnya. Pendidikan yang peserta didiknya terpisah dari pendidik dan pembelajarannya menggunakan berbagai sumber belajar melalui teknologi komunikasi, informasi, dan media lain merupakan A. Pendidikan berbasis masyarakat, B. Pendidikan non-formal, C. Pendidikan jarak jauh, dan D. Pendidikan informal. Oke, ini clue-nya adalah peserta didiknya terpisah dari pendidik dan menggunakan teknologi komunikasi, informasi, dan lainnya. Maka pilihan jawabannya adalah pendidikan jarak jauh. Selanjutnya, seorang anak telah mampu untuk mendapatkan pendidikan di sekolah dan perkembangannya berpusat pada aspek intelek, disebut juga dengan sense of accomplishment, sehingga telah mampu menerima tuntutan dari orang lain dan melaksanakan atau menyelesaikan tuntutan tersebut, merupakan ciri-ciri seorang anak berada pada A. Masa bayi atau babyhood, B. Masa anak-anak awal atau early childhood, C. Masa anak-anak akhir atau leader childhood, dan D. Masa puber atau puberti. Oke, nah kalau ini untuk pilihan jawaban A udah bisa langsung kita eliminasi ya teman-teman, karena ya masa baby belum bisa ya untuk menerima tuntutan ya gitu, atau menerima instruksi ya, karena dia masa baby itu dari 0 sampai 2 tahun. Kemudian masa anak-anak awal itu mulai dari 2 sampai 6 tahun. Masa anak-anak akhir mulai dari 7 sampai 12 ya. Kemudian masa puber itu 13 sampai dengan 15 ya. Oke, untuk masa anak-anak awal dari 2 sampai 6 tahun itu belum bisa diberikan tuntutan ya. Memang sudah bisa menerima respon ya, sudah bisa menerima instruksi, tapi belum bisa dituntut dalam aspek intelek ya teman-teman. Nah, untuk masa anak-anak akhir mulai dari 6 1 hari gitu ya, 6 tahun 1 hari, dan sampai ke umur 12 tahun itu sudah aspek inteleknya sudah mulai berkembang ya, sehingga sudah bisa menerima tuntutan atau instruksi dari orang lain untuk menyelesaikan atau melaksanakan tuntutan tersebut. Nah, maka pilihan jawaban kita itu adalah C. Soal berikutnya,
Seorang peserta didik merasa kurang bersemangat pada jam pulang sekolah. Dia lebih senang tinggal di sekolah sampai sore. Bahkan terkadang petugas kebersihan sekolah sampai menyuruhnya pulang karena matahari hampir tenggelam. Peserta didik tersebut dicurigai memiliki hambatan pengembangan potensi berupa faktor A. Budaya dan pembiasaan, B. Keluarga dan lingkungan masyarakat, C. Emosional dan kepribadian, dan D. Intelijensi dan kognitif. Ya, jadi ada beberapa faktor ya untuk perkembangan ya peserta didik ya. Nah, salah satunya itu adalah keluarga dan lingkungan masyarakat. Nah, kenapa keluarga dan lingkungan masyarakat? Karena seharusnya peserta didik itu setelah pulang sekolah atau selesai jam sekolah dia bersemangat untuk sampai ke rumah gitu ya, untuk istirahat dan sebagainya. Namun jika dia tidak mau pulang, maka dicurigai bahwa dia tidak ingin berada di lingkungan keluarga ataupun di lingkungan masyarakatnya gitu ya. Oke, soal berikutnya. Seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu adalah A. Rencana pelaksanaan pembelajaran, B. Proses pembelajaran, C. Kurikulum, dan D. Silabus. Oke, kita lihat pilihan A itu rencana pelaksanaan pembelajaran. Nah, ini adalah perangkat yang harus dimiliki seorang guru ya, untuk bisa untuk 1 hari, bisa untuk 1 KD ya, dan seterusnya. Nah, kalau proses pembelajaran itu proses belajar mengajar ya, baik itu di kelas ataupun di luar kelas ya. Kemudian kalau kurikulum itu adalah pedoman yang harus diikuti dalam setiap jenjang pendidikan ya, yang harus diikuti oleh setiap jenjang itu untuk tujuan pendidikan tertentu. Nah, kalau silabus, nah pedoman untuk bagian-bagian atau untuk pembelajaran materi-materi yang sudah ditentukan ya. Jadi di soal ini clue-nya adalah pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Jadi dia cakupannya lebih luas ya, maka pilihan jawaban kita adalah C. Kalau silabus dia hanya untuk per bidang studi atau per mata pelajaran. Sementara kalau untuk kurikulum itu lebih luas lagi ya, cakupannya mulai dari jenjang SD ya, SD, SMP, SMA ya, itu berlaku. Oke, soal berikutnya. Mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab, merupakan A. Standar pendidikan nasional, B. Visi pendidikan nasional, C. Tujuan pendidikan nasional, dan D. Fungsi pendidikan nasional. Oke, ini teman-teman ada di dalam Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 ya. Jadi ini merupakan fungsi pendidikan nasional. Silahkan teman-teman baca Undang-Undang nomor 20 tahun 2003, itu sangat banyak sekali yang bisa kita jadikan referensi untuk menjadi seorang pendidik yang baik. Oke, selanjutnya. Berikut ini yang bukan merupakan prinsip penyelenggaraan pendidikan adalah A. Pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multimakna.
B. Pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat. C. Pendidikan diselenggarakan sesuai dengan kondisi dan keadaan wilayah peserta didik berada. Dan C. Dan D. Pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan. Oke, jawabannya keempat-empatnya hampir mirip ya teman-teman. Tapi kita diminta untuk memilih yang bukan merupakan prinsip penyelenggaraan pendidikan. Nah, ini yang paling tepat adalah yang bukan prinsip penyelenggaraan pendidikan ya, bukan prinsip ya, yaitu C. Pendidikan diselenggarakan sesuai dengan kondisi dan keadaan wilayah peserta didik berada. Kenapa C? Karena ini adalah teknis dari berjalannya satu proses pembelajaran ya. Jika proses pembelajaran itu dapat dilaksanakan dalam satu tempat yang sama, maka dikatakan dengan proses pembelajaran tatap muka. Jika tidak dapat dilaksanakan dalam satu tempat yang sama ya antara pendidik dan peserta didiknya, maka dikatakan pembelajaran jarak jauh. Jadi diselenggarakan sesuai dengan kondisi dan keadaan wilayah peserta didik berada. Ya, ini adalah bukan prinsip penyelenggaraan pendidikan. Sementara poin A, poin B dan poin D itu adalah prinsip penyelenggaraan pendidikan ya, yang harus menjadi patokan dari penyelenggaraan pendidikan. Oke, soal berikutnya. Kegiatan pengendalian, penjaminan, dan penetapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan pada setiap jalur, jenjang, dan jenis pendidikan sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan merupakan A. Evaluasi pendidikan, B. Proses akreditasi, C. Pengembangan kurikulum, dan D. Kegiatan inti pembelajaran. Oke, nah kalau kegiatan pengendalian dan penjaminan ya itu udah bisa menjadi clue-nya ya teman-teman. Jadi setiap proses pendidikan ya, proses pembelajaran di setiap jenjang itu harus ada kegiatan untuk penjaminan ya dan penetapan mutu untuk pendidikan berikutnya atau pembelajaran berikutnya. Nah, ini merupakan evaluasi dari proses pembelajaran tersebut. Nah, jadi ini merupakan evaluasi pendidikan karena cakupannya untuk setiap jalur, untuk setiap jenjang gitu ya. Jadi dievaluasi secara menyeluruh. Nah, kalau proses akreditasi itu adalah penilaian ya, penilaian yang diberikan kepada satu instansi misalnya. Kemudian untuk pengembangan kurikulum ya, setelah terjadi evaluasi pendidikan, maka atau ada bagian-bagian yang ingin diperbaiki dalam pendidikan tersebut, maka memungkinkan untuk diadakannya pengembangan kurikulum. Sedangkan kalau kegiatan inti pembelajaran ya ini dalam proses belajar mengajar ya, maka pilihan jawaban kita adalah A. Oke, soal berikutnya. Berikut ini merupakan keuntungan pembelajaran kooperatif adalah A. Meningkatkan kepekaan kesetiakawanan sosial, B. Memudahkan siswa melakukan penyesuaian sosial, C. Menghilangkan sifat mementingkan diri sendiri atau egois, dan D. Mengembangkan nilai-nilai sosial dan komitmen. Oke, untuk pembelajaran kooperatif ya berarti pembelajarannya tidak secara mandiri ya, tidak sendiri, tapi dalam bentuk berkelompok. Nah, di dalam pembelajaran kooperatif ini kalau terus-menerus dilakukan, maka itu akan meningkatkan kepekaan kesetiakawanan sosial. Kalau kesetiakawanan sosialnya sudah meningkat ya, otomatis tidak mementingkan diri sendiri atau tidak menjadi egois kembali. Nah,
Kalau sudah mampu ya, setia kawan dan tidak egois, berarti sudah mampu sudah mampu menyesuaikan diri untuk lingkungan sosial ya. Jadi untuk dalam pembelajaran kooperatif itu poin A, B, C itu berada dalam pembelajaran kooperatif. Nah, keuntungan pembelajaran kooperatif ini apa ya? Seseorang itu mampu mengembangkan ya nilai-nilai dan komitmen. Jadi setelah mampu setia kawan, menyesuaikan diri, dan tidak egois, maka keuntungannya adalah seseorang tersebut atau peserta didik tersebut, dia akan mampu mengembangkan nilai-nilai sosial lainnya dan memiliki komitmen dalam hubungan sosialnya. Maka pilihan jawaban kita adalah D. Oke, soal berikutnya. Mengemukakan kembali apa yang telah dilakukan guna menindaklanjuti hal-hal yang sudah baik dan hal-hal yang perlu perbaikan dalam penelitian tindakan kelas merupakan A. Perencanaan tindakan atau planning, B. Pelaksanaan atau acting, C. Pengamatan atau observation, dan D. Refleksi ya atau reflection. Nah, cluenya adalah mengemukakan kembali ya untuk tindak lanjut ya. Maka kita sudah dapat sebenarnya untuk memilih jawabannya ini apa ya, tapi coba kita lihat dulu ke perencanaan tindakan ya. Perencanaan tindakan dalam PTK berarti kita masih penyusunan rencana dalam proses pembelajaran ya, yang apa yang akan kita lakukan. Kemudian untuk pelaksanaannya atau acting ya, ini adalah proses ya, proses dari pembelajaran itu sendiri. Kemudian pengamatan ini penting dalam penelitian tindakan kelas untuk melihat poin-poin mana yang sudah baik ya dan mana yang belum baik. Kemudian untuk menindaklanjuti hal-hal yang baik atau yang belum baik itulah dilakukan dalam fase refleksi. Jadi planning, acting, observation, dan reflection ini adalah fase-fase dalam tindakan kelas ya. Sehingga pada fase refleksi itu dilakukan tindak lanjut untuk hal-hal yang perlu perbaikan gitu ya. Oke, soal berikutnya. Seorang anak dengan kemampuan menggunakan kata secara efektif, baik lisan ya sebagai pendongeng, orator, penerjemah dan sebagainya, maupun tertulis atau tulisan sebagai sastrawan, penulis skenario, drama atau film, fonologi atau bunyi bahasa, semantik atau bahasa, makna bahasa, dimensi pragmatik atau penggunaan praktis bahasa. Menurut Howard Gardner, anak tersebut mempunyai A. Kecerdasan bahasa atau linguistik, B. Kecerdasan logika matematika atau logic mathematical, C. Kecerdasan ruang atau spasial, dan D. Kecerdasan gerak tubuh. Oke, ini cukup jelas ya teman-teman ya. Ada pendongeng, ada sastrawan, penulis skenario. Maka ini menurut Howard Gardner, anak tersebut mempunyai kecerdasan bahasa atau linguistik. Nah, kalau kecerdasan logika matematik berarti dia lebih mampu dalam hal perhitungan. Kalau kecerdasan ruang atau spasial, dia lebih mampu ya, atau dia memiliki kemampuan di bidang tata ruang. Nah, kalau kecerdasan gerak tubuh berarti kemampuan dia memberikan bahasa tubuh pada seseorang sehingga seseorang itu mampu menerima pesan dari gerakan tubuhnya. Oke, soal berikutnya. Perencanaan pembelajaran yang menekankan pada proses keterlibatan peserta didik untuk mendapatkan informasi dengan melakukan eksperimen guna mencari jawaban atau memecahkan masalah tertentu ya. Pilihan strategi pembelajaran yang tepat yaitu A. Discovery, B. Inquiry, C. Problem solving, dan D. Project based learning. Oke, untuk discovery itu peserta didiknya harus aktif ya, menemukan sesuatu gitu ya. Kalau inquiry ini adalah proses pembelajaran di mana peserta didik itu
mendapatkan informasi dari sesuatu yang dia lakukan gitu ya, untuk mencari jawaban. Nah, kalau dalam proses problem solving ini ya, dalam pembelajaran ini kita berikan satu masalah pada peserta didik, kemudian peserta didik mencari pemecahan masalah tersebut dengan berbagai informasi ya, dengan berbagai sumber. Kalau project based learning, nah di akhir pembelajaran itu harus ada karya yang dihasilkan oleh peserta didik. Maka untuk soal ini clue-nya adalah mendapatkan informasi dengan melakukan eksperimen ya, untuk mencari jawaban atau memecahkan masalah. Maka pembelajaran yang tepat adalah inquiry. Oke, soal berikutnya. Seorang guru merancang evaluasi dengan mendasarkan pada indikator dan tujuan pembelajaran yang sudah ditentukan di RPP. Evaluasi tersebut dimaksudkan untuk memperbaiki dan meningkatkan proses belajar dan mengajar. Maka jenis evaluasi yang tepat dipilih oleh guru adalah A. Evaluasi formatif, B. Evaluasi sumatif, C. Evaluasi selektif, dan D. Evaluasi diagnostik. Oke, nah di sini clue-nya adalah berdasarkan pada indikator ya dan tujuan pembelajaran. Oke, jadi ada indikator atau tujuan pembelajaran yang ingin dievaluasi. Jadi per indikator ya. Kalau evaluasi itu ingin dilakukan untuk indikator dan tujuan pembelajaran tertentu, maka jenis evaluasi yang tepat dilakukan oleh guru itu adalah evaluasi formatif. Sedangkan kalau untuk evaluasi sumatif itu sudah kumpulan ya dari beberapa KD gitu ya. Jadi sumatif itu enggak cuma satu gitu ya. Oke, kalau selektif itu evaluasi yang dilakukan untuk memilih materi mana misalnya yang mau diberikan evaluasi. Oke, kita lanjut. Saat merancang sebuah pembelajaran, seorang guru akan menggunakan alat-alat permainan agar peserta didik tidak merasa bosan dan memberikan pengalaman yang positif dalam segala aspek pada anak-anak. Media yang paling tepat digunakan oleh guru tersebut adalah A. Foto, B. Gambar, C. Flip chart, D. Alat permainan edukatif. Ya, ini cukup jelas ya teman-teman. Clue-nya adalah alat-alat permainan ya, agar peserta didik tidak bosan. Maka media yang paling tepat digunakan oleh guru adalah alat permainan edukatif ya. Kalau foto, gambar ya, itu untuk memberikan informasi tertentu ya, informasi yang langsung to the point saja pada apa yang ingin disampaikan gitu ya. Tapi kalau alat permainan edukatif ini bisa mengembangkan psikomotorik anak-anak gitu ya, bisa meningkatkan kemauan belajarnya juga ya, dan juga yang pasti tidak membuat anak-anak merasa bosan. Jadi sambil bermain, belajar, mendapatkan ilmu ya, dan belajar tidak membosankan dengan alat-alat permainan. Oke, soal berikutnya. Seorang guru mencari materi dan media dari internet saat menyusun rencana pembelajaran atau RPP. Materi dan media tersebut akan disampaikan pada proses pembelajaran dengan maksud agar siswa tidak mengalami kesulitan memahami pelajaran. Langkah apa yang harus dilakukan oleh guru saat memilih materi pelajaran? A. Mengidentifikasi aspek-aspek yang terdapat dalam kompetensi inti, kompetensi dasar, dan indikator. B. Menganalisis potensi peserta didik, relevansi dengan karakteristik daerah dan struktur keilmuan. C. Melihat kebermanfaatan bagi peserta didik, aktualitas, kedalaman, dan keluasan materi pembelajaran. Dan D. Relevansi dengan kebutuhan peserta didik dan tuntutan lingkungan, alat dan sumber bahan, dan alokasi waktu. Oke, untuk pemilihan media dalam pembelajaran memang hal-hal ini semua perlu diperhatikan ya teman-teman. Dari mulai dari mengidentifikasi
aspek-aspek dalam kompetensi inti ya, relevansi dan karakteristik peserta didik ya, manfaatnya, kemudian alokasi waktu, semua ini memang perlu ya, semua ini memang harus diperhatikan dalam pemilihan media. Namun untuk memilih media ya yang disesuaikan dengan materi itu langkah awal sekali yang harus dilakukan oleh seorang guru adalah mengidentifikasi aspek-aspek yang terdapat dalam kompetensi inti, kompetensi dasar, dan indikator. Kenapa? Karena kita harus sampai dulu ya, kita harus berpatung dulu kepada tujuan pembelajaran itu. Nah, setelahnya baru kita sesuaikan dengan kondisi di lapangan ya, kondisi peserta didik, alokasi waktu, apakah kita bisa menjelaskan secara meluas atau hanya poin-poinnya saja ya. Baru terakhir kita harus berpikir manfaatnya apa ya kepada peserta didik kita gitu. Oleh karena itu pilihan jawaban kita adalah A. Oke, soal berikutnya. Dalam mempersiapkan pembelajaran, seorang guru akan selalu bertemu dengan istilah silabus dan RPP. Silabus dan RPP sama-sama sebagai rencana proses pembelajaran. Perbedaannya adalah sebagai berikut. A. RPP dibuat oleh setiap guru, sedangkan silabus dibuat oleh tim guru. B. Dalam silabus dijelaskan metode, media pembelajaran, sumber belajar, langkah-langkah belajar, dan evaluasi secara rinci. C. Silabus bersumber dari standar isi dan standar lulusan, sedangkan RPP bersumber dari standar kompetensi lulusan. Dan D. Silabus berisi kompetensi dasar, sedangkan RPP mengarahkan kegiatan belajar untuk mencapai kompetensi dasar. Nah, silabus dan RPP ini merupakan pegangan ya bagi seorang guru ya teman-teman. Jadi guru tuh harus tahu silabus dari materi yang dia bawakan ya, dan harus memiliki RPP untuk setiap proses pembelajarannya. Nah, di poin A ya, dibuat oleh setiap guru, sedangkan silabus dibuat oleh tim guru. Kita simpan dulu. Nah, kalau untuk poin B, di silabus tidak dijelaskan metode, media pembelajaran, sumber belajar, langkah-langkah pembelajaran, itu nggak ada ya di silabus. Berarti poin B kita eliminasi. Dan C, silabus bersumber dari standar isi dan standar lulusan, sedangkan RPP bersumber dari standar kompetensi lulusan. Enggak ya, RPP tidak bersumber dari itu ya. Nah, dan D silabus berisi kompetensi dasar, sedangkan RPP mengarahkan kegiatan belajar untuk mencapai kompetensi dasar tersebut. Oke. Untuk poin A, RPP dibuat oleh setiap guru itu benar ya, tapi dia tidak dibuat oleh tim guru. Jadi silabus ini sudah ada dari pemerintah ya. Kalau tim guru kan setiap daerah itu punya timnya masing-masing. Jadi bukan tim itu yang membuat silabus gitu ya. Nah, jadi silabus itu sudah ada diberikan langsung oleh pemerintah ya, yang membuat ya tim yang disusun oleh pemerintah gitu. Kalau D, silabus berisi kompetensi dasar ya, sedangkan RPP mengarahkan kegiatan belajar untuk mencapai KD tersebut ya. Jadi yang benar adalah D. Selanjutnya, seorang guru harus mampu memanfaatkan media pembelajaran dan sumber belajar untuk mencapai tujuan pembelajaran secara utuh. Pernyataan berikut yang benar terkait dengan media pembelajaran adalah: A. Media dapat digunakan sebagai pembawa pesan dalam suatu kegiatan pembelajaran. B. Memilih media tidak perlu banyak pertimbangan agar tidak merepotkan. C. Media pembelajaran yang paling baik adalah media yang berbasis TIK. D. Sebuah media dapat digunakan untuk semua kegiatan pembelajaran. Oke. Nah, untuk pilihan jawaban D itu bisa kita eliminasi langsung ya teman-teman. Karena tidak semua media dapat digunakan untuk semua kegiatan pembelajaran. Jadi tidak satu media itu mampu untuk semua materi gitu ya. Kemudian yang C, media pembelajaran yang paling baik adalah berbasis TIK. Ya tidak juga. Kalau ada daerah yang tidak mampu ya, justru tidak mampu untuk berbasis teknologi informasi ya, atau jaringan internet, maka media pembelajaran dapat digunakan dari apa yang dimiliki lingkungan sekitar, apa yang ada di alam, itu dapat menjadi media pembelajaran. Nah,
Poin B, memilih media tidak perlu banyak pertimbangan agar tidak merepotkan. Ya, perlu beberapa pertimbangan. Ya, salah satunya untuk alokasi waktu. Ya, apakah media yang kita gunakan itu dapat kita maksimalkan, kita optimalkan dengan alokasi waktu yang ada. Nah, jadi pemilihan media itu tujuan utamanya sekali adalah media itu dapat digunakan sebagai pembawa pesan dalam suatu kegiatan pembelajaran. Ya, jadi pilihan jawabannya adalah A. Oke, next soal berikutnya. Berikut ini merupakan langkah-langkah pembelajaran dengan model pembelajaran project based learning. 1. Penentuan pertanyaan mendasar. 2. Mendesain perencanaan proyek. 3. Menyusun jadwal. 4. Memonitor peserta didik dalam kemajuan proyek. 5. Menguji hasil. 6. Mengevaluasi pengalaman. Urutan yang benar adalah A 1, 3, 2, 4, 5, 6, B 1, 2, 4, 3, 5, 6, C 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan D 1, 3, 2, 5, 6, 4. Oke, untuk project based learning ya, berarti ada karya yang dihasilkan oleh peserta didik gitu ya. Untuk sampai pada karya tersebut, maka yang pertama sekali itu ada keingintahuan ya, apa yang ingin dilakukan. Jadi langkah yang pertama sekali adalah menentukan pertanyaan mendasar atau apa informasi yang ingin diperoleh, apa yang ingin dicari. Setelah tahu apa yang ingin dilakukan, baru dilakukan desain untuk project yang akan dilakukan. Nah, kalau desainnya sudah ada, maka dilakukan penyusunan jadwal ya, disesuaikan dengan setiap proses dari project tersebut ya, mulai dari perencanaan, pelaksanaan gitu ya, kemudian untuk pengujian hasil itu harus dibuat dulu jadwalnya. Nah, kemudian guru tetap memonitor peserta didik ya untuk keberhasilan project. Nah, setelah project berhasil dibuat, maka diuji dulu ya, karya tersebut diuji dan dilakukan evaluasi untuk dilakukan evaluasi untuk kualitas yang maksimal ya. Jadi bisa dari informasi yang diperoleh, kemudian kegunaan dari alat ya, kemudian kalau ada yang perlu perbaikan, dilakukan perbaikan. Maka urutan yang benar adalah 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Oke, kita lanjut lagi ya teman-teman. Perhatikan langkah-langkah kegiatan pembelajaran yang masih acak berikut ini. 1. Mengorganisasi siswa dalam belajar. 2. Orientasi siswa pada masalah. 3. Membimbing penyelidikan siswa secara mandiri atau kelompok. 4. Mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Jika langkah-langkah tersebut disusun mengikuti urutan model pembelajaran problem based learning, urutan langkah yang tepat adalah A 1, 2, 3, 4, B 1, 3, 2, 4, C 2, 3, 1, 4, dan D 2, 3, 4, 1. Nah, untuk problem based learning ya, pembelajaran berdasarkan masalah, berarti peserta didik itu kita berikan masalah ya, kita berikan dulu satu masalah untuk mereka pecahkan. Maka kita mulai dari orientasi siswa pada masalah. Nah, jadi kalau begitu pilihan jawaban A dan B bisa kita eliminasi. Selanjutnya, setelah kita orientasi siswa pada masalah ya, kita berikan satu masalah yang ingin dipecahkan, maka guru harus membimbing penyelidikan siswa ya, membimbing penyelidikan yang dilakukan siswa baik secara mandiri atau kelompok. Jika siswa dapat melakukan secara mandiri ya, nggak apa-apa dilakukan secara mandiri. Kalau harus berkelompok, maka dilakukan secara berkelompok. Nah, selanjutnya mengorganisasi siswa dalam belajar, dan yang terakhir mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Maka pilihan jawabannya adalah C. Oke, soal berikutnya. Oke ya, teman-teman, kalau kalian ingin soal-soal ini ya, soft copy-nya saya akan berikan dengan cara kalian
komentar dengan isi nama dan email kalian ya, insya Allah akan saya kirimkan. Oke, soal berikutnya ya. Setiap akhir evaluasi dimungkinkan ada siswa yang prestasi belajarnya belum memenuhi ketuntasan, sehingga guru perlu melakukan remedial. Dasar rancangan program remedial bagi siswa yang capaian prestasinya di bawah ketuntasan belajar yaitu: A. Proses pengajaran remedial pada dasarnya adalah proses belajar mengajar biasa. B. Sasaran terpenting pengajaran remedial adalah peningkatan kecerdasan siswa. C. Strategi yang dipilih hanya berbentuk tes ulang. Dan D. Agar prestasi sekolah menjadi meningkat. Nah, untuk pembelajaran remedial itu berarti kan siswanya tidak sampai kepada KKM ya, ketuntasan belajar yang kita inginkan. Maka dasar rancangan ya, atau dasar program remedial yang kita lakukan ya, yang dilakukan guru pada peserta didik itu adalah untuk meningkatkan kecerdasan siswa ya, untuk meningkatkan kognitifnya ya. Maka pilihan jawaban yang paling tepat adalah sasaran terpenting pengajaran remedial adalah peningkatan kecerdasan siswa. Oke, teman-teman, demikian dulu untuk soal-soal pedagogiknya. Jika kalian rasa ini bermanfaat, silahkan share ke teman-teman kalian ya, agar semakin luas lagi manfaatnya, semakin banyak lagi yang belajar ya. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Dan teman-teman, mudah-mudahan semua yang nonton video ini lulus menjadi ASN ya. Amin ya. Amin amin ya rabbal alamin.